diberikan oleh panitia di kolom chat 30 menit sebelum acara ini selesai. Jadi kurang lebih jam setengah 9, link absensi akan diberikan di kolom chat. Jadi jangan kemana-mana dulu. Dan sebelum Bapak Ibu kami berikan waktu untuk bertanya, siapkan pertanyaan Bapak Ibu. Mari kita saksikan yang satu ini. Ya, kembali kita lanjutkan acara kita. Bapak Ibu, sebelum saya memberikan kesempatan kepada penanya, kepada peserta untuk bertanya, saya memberikan kesempatan untuk Pak Minggus bisa responi apa yang disampaikan tadi oleh penanggap, baik Pak Angga maupun Pak Henry Lasut. Dalam waktu yang singkat nanti Pak Minggus bisa menanggapi tanggapan mereka, dan setelah itu nanti saya berikan kesempatan peserta yang sudah resen untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Minggus. Oke, terima kasih untuk tanggapannya Mas Angga dengan Mas Henry Lasut ya. Saya senang sekali dalam bincang-bincang ini ya. Ini kalau melihat idenya Pak Angga ini keren banget nih, The Perfection of Lamentation. ini lamentation aja sendiri begitu kompleks ini. Ada banyak tahap-tahap psikisnya. Ketika kita ngomong the perfection, kalau kita mengkutai ada satu ratapan yang ini loh, komplit segala sisi, segi-seginya yang ada, unsur-unsur detail-detailnya yang ada ini. Lah ini menarik nih, saya cuma khawatir ini sebuah gagasan empiris atau gagasan semacam, kalau secara teologis, secara filosofi bisa, tapi adalah kita harus memotret mengenai sesuatu yang realitas yang kompleks begitu. Kadang-kadang ada tahap 2 aja bisa juga disebut lamen, nggak perlu sampai tahap ke-5 baru disebut lamen. Kadang-kadang orang bisa berhenti sampai tahap yang ketiga saja. Nah, makanya perfection lamentation ini kalau secara psikologis apakah itu mencakup semua tahap-tahap psikis itu atau apa? Atau perspektif yang kedua begini, atau kita harus memberi arti bahwa ini yang namanya lamentation yang sempurna ini seperti ini, tapi kan kita yang tidak mengalami kan tidak begitu tahu sepenuhnya apa yang ada. Atau lamentation, perfection of lamentation itu lamentation yang ini sesuai dengan ada preskriptif, padahal lamentation itu bukan sebuah preskriptif sebenarnya, tapi sebuah deskriptif, jadi memotret apa yang ada. Kemudian yang kedua, kita mengenal Bapa dan mengenal Roh Kudus itu melalui Kristus. Maka bapak-bapak gereja itu berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah kunci hermeneutik untuk
mengenal Trinitas. Dari Kristus kita mengenal Bapa, dari Kristus kita mengenal Roh Kudus. Maka di dalam perjanjian baru ketika Yesus naik ke surga, beberapa kali ada perkataan Roh Kristus, ya. Roh Kristus itu siapa? Roh Kristus itu adalah ya Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak pernah terpisahkan daripada Kristus itu sendiri. Dia bersama-sama. Karena dia diutus oleh Allah Bapa ke dalam dunia ini, peristiwa Bethlehem sama peristiwa Pentakosta itu adalah setara. Itu kata movement teologi. Dalam konteks ini sebenarnya apa yang dikerjakan, yang embrace, yang direngkuh oleh Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu adalah dalam sejarah keselamatan ini. Sejarah keselamatan ini apa? Sejarah keselamatan misalnya dalam konteks penciptaan, kemudian kejatuhan manusia di dalam dosa, kemudian dituntun pada consummation, kepenuhan. Yang ini semuanya direngkuh dalam waktu ini, direngkuh semuanya dalam kekinian juga ada masa yang akan datang. Tadi menurut bahasanya Mas Angga itu bagaimana itu adanya yang terkait dengan apa beberapa istilah yang muncul tadi ya, apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang memimpin. Itu sebenarnya Roh Kristus, Roh Kudus yang tidak terpisahkan dengan Kristus itu juga mengerjakan itu. Cuma memang secara eskatologi, kristologi dirasa lebih clear, lebih jelas kristologi. Secara kristologi karena dia hadir, kerajaan Allah dinyatakan dan kerajaan Allah ini sedang bekerja. Menyatakan dirinya, tanda-tandanya melalui orang-orang beriman. Nah, tapi menarik juga pernyataan dari Mas Angga itu suatu poin-poin yang penting yang seperti tadi dikatakan itu menarik, proleptik itu menarik sekali ya. Tapi tentu Roh Kudus itu mengembrace dalam konteks sejarah keselamatan ini. Maka mengapa disebut juga sebagai Roh Kristus ya, yang mencakup kekinian juga mencakup yang akan datang. Dia bergerak dalam dinamika karena kebangkitan kenaikan Yesus ke surga itu membawa kita berjalan ke masa depan dan Roh Kudus menyertai kita dalam presentis juga futuris. Nah, soal mengenai novelty ini seperti disertasi. Novelty kalau orang menulis S3 ini harus ada novelty ini. Tapi enggak apa-apa. Ada sesuatu yang baru. Ya enggak apa-apa lah, ini kan namanya kan apalagi Mas Angga ini kan baru lulus dari di wisuda S2, sebentar lagi mau masuk S3. Satu perguruan dengan saya, masalahnya dia. Jadi dosen-dosen selalu tanyanya apa yang baru, the state of art-nya apa katanya, novelty-nya apa. Biasanya dosen-dosen selalu bertanya-nya seperti itu. Ya, saya tidak tahu, tapi nanti audien lah yang menanggapi. Apakah ada sesuatu yang kadang-kadang yang novelty itu untuk orang-orang yang sudah berpendidikan teologi, wah, sudah biasa itu presentasi seperti itu. Tapi untuk yang jemaat, ada sesuatu yang baru lah. Ini tingkatnya, tapi tidak apa-apa. Nah, kemudian untuk Mas menanggap yang untuk psikologi ya. Jadi saya harus mengakui tulisannya Yorick Spiegel itu saya tidak menemukan bukunya. Itu tulisan itu sebenarnya dari Jerman kemudian ditranslate ke Inggris, The Grip Process ya. Tapi yang saya pelajari spiritual therapy lah, ini spiritual therapy di dalam tulisannya Ross itu adalah salah satunya dia menggunakan perbatin, percakapan, di percakapan dengan pasien.
Ros bilang begini, ada kemarahan di level yang kedua atau tahap yang kedua, ada kemarahan dari orang yang mau meninggal itu kemarahannya rasional, tapi ada kemarahan yang tidak rasional. Jadi orang yang mau mati itu ada kemarahan yang rasional dan irasional ya. Lalu dibuat percakapan perbatin. Nah, dari perbatin itu digali sesuatu yang baru. Kenapa kok sampai seperti ini? Oh, ternyata kemarahan yang rasional itu karena susternya melayani pasien yang ini tidak begitu baik. Tapi yang irasional kadang-kadang tidak tahu alasannya apa. Nah, itu ada percakapan-percakapan itu. Itu salah satu spiritual terapi adalah melalui perbatin, pembicaraan-pembicaraan seperti itu, kadang-kadang ada teknik-teknik itu. Tapi yang diingatkan tadi, saya senang ya mengenai spiritual terapi dari Mas Angga dan Mas sesuatu yang menurut saya ini bisa dikembangkan lagi ya. Tentu dalam level diskusi bersama ini kan kita harus memberi masukan dan terbuka terhadap kritik terhadap apa. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Minggus. Sekarang saya berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya jawab dan berdiskusi. Yang pertama di sini saya lihat Pak Vinky, ya, Resen. Silakan Pak Vinky untuk menyampaikan pertanyaannya. Ditujukan kepada siapa? Thank you Pak Timothy Ivan. Thank you Pak Minggus. Saya sangat mengapresiasi. Kalau saya boleh tarik di dalam konteks yang lebih konkret gitu ya, di dalam praktik liturgis misalnya, ini memberikan satu counter attack terhadap kebiasaan di dalam gereja misalnya yang selalu menekankan kalau pagi jemaat datang selalu bilangnya luar biasa gitu kan ya. Ini kan menjadi sesuatu hal yang berbeda bahwa ternyata it's okay gitu di dalam kerapuhan, di dalam lamentation-nya kita, di dalam ratap kita justru di situ Roh Kudus embracing itu semua gitu. Hingga pertanyaan-pertanyaan semacam ini menjadi pertanyaan yang mereduksi gitu ya karya Roh Kudus sebetulnya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kemudian adalah masalah tentang aspek yang mungkin lebih sifatnya sosial yang tampaknya kurang disinggung mungkin ya di dalam tulisan di dalam pemaparan Pak Minggus. Misalnya begini, kalau kita ambil di dalam konteks Yeremia ratapan gitu, di situ kan di dalam kitab ratapan, maka ratapan itu dimaknaikan bukan sebagai sebuah kan sebatas individual struggle gitu ya, tetapi sesuatu yang berasal dari social struggle yang dimaknai oleh si penulis itu kan. Jadi ada unsur meratapi sebuah social fenomena di situ kan. Nah, sehingga kalau kita lihat, kita maknai karya Roh Kudus seperti itu, maka karya Roh Kudus itu bukan hanya bicara di dalam konteks ratapan individually gitu, tapi di dalam konteks ratapan secara sosial. Bahkan kalau kita tarik di dalam, saya coba tarik di dalam tulisannya Irenaeus gitu ya. Irenaeus di dalam imajinasinya, di dalam gagasannya tentang Roh Kudus sebagai di dalam karyanya tentang dua tangan Allah, di mana Roh Kudus itu mendiami seluruh ciptaan, dan di situ kan tidak dimaknai sebatas hanya satu pribadi, tetapi itu sosial, bahkan kita bisa bilang itu dalam konteks yang universal gitu. Maka kalau begitu, bukankah karya Roh Kudus membuat ratapan itu menjadi sebuah social experience atau universal experience, di mana kita diajak bukan hanya meratap begitu saja, tetapi ratapan itu menjadi sebuah kita diajak meratap bersama gitu di dalam dengan dunia yang meratap, apalagi di dalam konteks COVID-19 ini, sehingga universal empathy itu bisa muncul lewat karya Roh Kudus seperti itu. Gimana menurut Pak Minggus? Ya, begitu. Terima kasih Sekian Pak pertanyaan Pinky. saya. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Pinky. Nah, Pak Pinky ini adalah salah satu dosen juga di STT Harapan Baru Indonesia. Beliau juga ketua jurnal Fidusia, jurnal STT Harapan Baru Indonesia. Ini satu perguruan rupanya dengan Pak Minggus dan Pak Angga ya dari STFT Jakarta. Ya, silakan Pak Minggus bisa menanggapi bagaimana aspek sosialnya dari ratapan itu. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Kalau kita memperhatikan kitab Mazmur itu ya, yang dikarang itu oleh pemazmur di pasal-pasal itu tidak saja dihayati secara personal pribadi, tapi itu dinyanyikan di dalam konteks umat, di dalam konteks komunal.
Jadi seringkali itu bertukar itu loh. Yang individual tapi sekaligus yang kolektif. Yang kolektif isinya individu-individu yang meratap itu loh. Nah juga di kitab ratapan seperti itu. Di kitab ratapan itu kalau yang meratap juga banyak itu sebenarnya. Ada bangsawan, ada raja-raja, ada individu, ada komunal. Jadi kita tidak mau terjebak di dalam konsep pemisahan antara individu dan komunal dalam konteks filsafat barat lah, dalam konteks filsafat barat. Justru yang lamentation memang di dalam bukunya Western Klaus itu ada individual lament, ada communal lament, tapi kalau itu sebenarnya ungkapan-ungkapan itu kan dinyanyikan bersama-sama, selalu muncul bersama-sama. Entah itu apakah communal lament itu sebagai dikarang bersama dengan beberapa orang, saya tidak meneliti, tapi ada biasanya ada pengarangnya ya, ada dua atau satu pengarangnya itu. Tapi itu selalu yang sendiri itu tidak sebagai dia, tapi yang sendiri itu adalah kami. Yang kami ini adalah individu-individu yang merata. Tapi memang teriakan lamentation itu secara psikologis bisa diketahui secara tahap-tahap psikisnya itu ketika dilakukan ini psikiater mendatangi pasien satu persatu itu loh. Dalam penelitiannya Ross ini 200 pasien dia meneliti loh. 200 pasien dia meneliti. Dia kerjakan itu penelitian satu persatu pasien itu. Lalu dia mencoba membuat teori ini tahap-tahapnya seperti ini, tahap seperti ini. Nah, kalau dikerjakan secara komunal justru itu tidak menjadi sejelas apa yang diteliti oleh Ross. Tapi menarik sekali, pasti ada bahwa sosial fenomena harus kita beri ruang, ya, beri kita ruang. Tapi saya sih memahami individu orang beriman tidak sebagai singular, tetapi saya memahami orang beriman sebagai plural. Nah itu yang saya pahami. Tapi bahwa aspek itu mesti selalu ada. Thank you, terima kasih. Ya, baik. Yang kedua, saya beri kesempatan kepada Ibu Susi Cahyo untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber atau penangkap. Silakan. Ya, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan ke saya. Maaf, sebelumnya saya nggak membuka kamera. Ya, saya mau bertanya kepada Pak Minggus. Di sini saya bertanya dari sisi pengalaman ya, bukan dari sisi teologi ya. Karena saat ini saya sedang mendampingi adik saya yang baru saja kehilangan. Jadi dalam 4 bulan terakhir ini ya, saya mendampingi adik saya yang baru kehilangan suaminya. Jadi yang saya dengar tadi dari Pak Minggus bahwa Roh Kudus itu mendorong kita ketika kita sedang mengalami kedukaan, itu Roh Kudus mendorong untuk kita meratap bersama dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus meratap bersama dengan kita. Roh Kudus mengeluh bersama dengan kita, mengeluhkan penderitaan yang sedang kita alami. Sehingga melalui meratap itu bersama dengan Roh Kudus akan membawa kita mengenal Tuhan. Kemudian juga merasakan penderitaan Kristus, ya, merasakan serupa dengan apa yang Yesus rasakan, yaitu penderitaan yang Yesus alami. Nah, yang mau saya tanyakan,
ketika kita meratap dengan Roh Kudus, itu akan membawa kepada pengenalan akan Tuhan. Tapi apa yang saya lihat dan saya amati sekarang ini dari adik saya yang sedang mengalami kedukaan ini, sepertinya meratapnya itu seperti berkepanjangan begitu. Jadi kayak berlarut-larut gitu. Awal-awal saya masih merasa bahkan sedih bersama, saya bahkan menangis bersama. Tapi ketika sudah berjalan waktu, dengan berjalannya waktu, di mana kita juga setiap hari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, bahkan setiap kami datang kepada Tuhan itu selalu ada rema yang dibukakan ketika kita membaca firman, ketika kita menyembah Tuhan. Dan saya merasa kekuatan dari Tuhan itu setiap hari. Tuhan sudah membukakan memberi pesan kepada kami ketika kami datang, dan itu sangat menguatkan kami. Saya merasa itu kami dikuatkan gitu dengan apa yang Tuhan sampaikan setiap hari. Tapi sepertinya apa yang dia dengar dari firman yang kami renungkan setiap hari yang seharusnya itu menguatkan, itu sepertinya lewat begitu saja. Jadi tiap hari menangis, bahkan tidak semangat bekerja, bahkan tidak bisa melakukan apapun karena selalu menangis setiap hari. Dan ini sudah bulan keempat. Saya merasa sepertinya kok seperti mengarah kepada mengasihani diri sendiri, gitu, self pity. Saya sendirian, nggak ada suami, anak-anak saya di luar semua, nggak ada yang bersama dengan saya, dia mau tinggal sendirian. Awalnya saya juga kasihan, tapi lama-lama ya memang nggak ada, gimana gitu loh. Jadi sepertinya meratap terus, saya ini saya sendiri, gimana hidup saya nggak bisa sendirian seperti ini gitu. Jadi meratap setiap hari. Nah, yang mau saya tanyakan, itu sampai titik mana kita tuh bisa, oh ya nggak apa-apa meratap, oh nggak apa-apa meratap, atau sampai satu titik ini sudah mengarah kepada mungkin bukan yang disebut transformatif tadi ya, transformatif suffering, tapi sepertinya sudah destruktif gitu loh saya melihatnya. Sepertinya kayak menghancurkan dirinya sendiri, jadi seperti mempertanyakan Tuhan, sepertinya Tuhan tuh ada apa enggak sih? Bagaimana saya harus berseru-seru sama Tuhan, yang dimana Tuhan itu yang tidak menjawab seruan doa saya ketika suami saya sakit, saya berseru-seru, Tuhan tidak menjawab, sekarang saya harus datang sama Tuhan, ke Tuhan yang sama, di mana Tuhan yang tidak menjawab doa saya. Nah, itu yang saya mau tanyakan, sampai sejauh mana kita itu sebagai pendamping, stop, sudah jangan mengeluh terus, jangan meratap terus, sudah saatnya bangkit, melihat kenyataan, kenyataannya seperti ini, jangan meratap terus. Nah, itu yang mau saya tanyakan, sampai titik mana kita tuh tahu bahwa ini sudah mengarahnya sudah bukan ke arah transformatif, tapi lebih ke destruktif. Begitu Pak Minggus pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Susi. Bu Susi dari mana Bu institusinya? Saya pribadi Pak. Oh ya, gereja Bu di mana? Ya. Gereja di Alpha Omega, Gereja Tabernakel Kristus Alpha Omega Semarang. Oke, ya. Pertanyaan Bu Susi ini membuat diskusi kita menjadi membumi malam hari ini, ya, tidak mengawan-awan, karena Bu Susi mempertanyakan satu kasus yang betul-betul terjadi, yang memang dialami oleh orang yang sedang menderita dan dia sedang meratap. Baik, silakan Pak Minggus. Wah, ini nanti Pak Henry Lasut harus membantu saya nih menjawabnya. Psikologi. Kalau saya ya Bu ya, ini membutuhkan psikiater juga dan obat-obatan yang bisa menenangkan pikiran. Karena kadang-kadang orang mengalami kedukaan, di otaknya kan ada keluar zat-zat yang menjadikan dia itu mesti ada dalam kondisi yang seperti itu. Nah, ini yang namanya loss oriented tadi. Jadi secara teologi memang harus orang beriman harus bertanggung jawab juga terhadap dirinya sendiri dan harus percaya bahwa Roh Kudus membawa kepada
restoration oriented. Tapi bagaimana kalau dia menenggelamkan terus dari situ? Satu problem secara teologis loh ya. Tapi menurut saya ada problem psikis yang harus ditolong oleh psikiater, dan kita orang-orang Pentakosta karismatik tidak perlu tabu dengan hal-hal seperti itu. Dengan obat-obatan yang karena dalam beberapa kasus saya menangani jemaat saya di kota kecil yang mengalami, saya sakit epilepsi, tidak sembuh-sembuh, lalu muncul halusinasi, lalu berkata akhir zaman akan segera datang, akhir zaman akan segera datang, sudah tidak bisa lagi diajak muncul. Cara saya bagaimana? Saya bawa saja ke rumah ke psikiater, kasih obat, beberapa hari kemudian dia stabil lagi. Di obat menolong. Jangan, itu obat itu juga karya Roh Kudus juga. Seperti vaksin itu ada jawaban doa orang-orang beriman dari segala macam agama ya, munculnya vaksin itu. Kalau saya mungkin harus psikiater, dan kalau secara teologis itu memang sudah ke arah destruktif, Bu. Sudah mengasihi diri sendiri, ya. Mungkin tidak mengenal dirinya sendiri. Maka perlu obat-obatan penenang yang bisa menolong. Bisa diperlawan. Sebagai informasi, Pak, sudah ditangani psikiater, Pak, dan sudah minum obat. Selama 3 bulan, 4 bulan terakhir ini sudah langsung dari awal memang sudah ditangani oleh psikiater. Jadi sudah minum obat sampai sekarang. Tapi sepertinya tidak ada perubahan, artinya tidak ada kemajuan yang berarti. Ya. Nah, dalam poin itu, nah, mungkin Mas Hendrilas mungkin bisa membantu secara psikologi. Baik, oke, saya akan paparkan. Ini kasus orang tua saya meninggal ya, dari kalau saya dengar ya. Suami, Pak, Suami ya, oke, suami. Ya. Ini namanya kejadian yang disebut sebagai prolonged grief disorder. Ya, prolonged grief disorder ini adalah kematian orang tersayang. Ya, ini memang butuh yang namanya terapi. Terapi itu jangan terlalu banyak kepada obat-obatan untuk menenangkan. Ini pengalaman saya waktu itu di psikologi klinis. Karena kenapa? Obat-obatan itu akan menekan yang namanya stres, ya, akan menekan yang namanya ketegangan. Jadi itu akan melemahkan syaraf-syaraf, ya, melemahkan syaraf-syaraf. Itu akan sangat mengganggu kepada secara kesehatan fisik maupun jiwanya. Karena yang namanya juga kalau sudah diberikan obat, pasti obat itu akan ketergantungan, ya, ketergantungan. Yang dilakukan adalah self healingnya atau jiwanya. Ya, yang bisa dikatakan adalah soul healing. Nah, yang bisa membantu dia untuk meningkatkan yang namanya motivasi, self motivation itu harus ditingkatkan. Banyak caranya, bisa juga melalui terapi-terapi ya, terapi-terapi kepada terapi psikisnya, jangan ke terapi medis, karena ini bukan orang gila gitu ya, ini bukan orang yang harus yang harus dirawat secara medis gitu ya. Nah, tapi obat itu akan sangat mengganggu ke depannya, dan kalau dari pemahaman saya memang harus diterapi. Namanya terapi itu tidak sekali jadi. Terapi itu kan harus terus diulang. Yang terpenting adalah family terapi itu harus ada. Ya, merangkul kembali, ya kan, membuat dia merasa rumahnya kembali, ya kan, dibuat lingkungan yang bisa mensupport dia. Kalau sedih itu wajar, ya, bahkan ada orang yang bisa baru melupakannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Nah, jadi itu memang butuh takes time, ya. Namanya juga jiwa itu tidak suddenly ya, karena ini merupakan penyakit jiwa kalau saya bilang, karena terganggu ya, prolonged grief disorder ini. Jadi memang butuh waktu yang harus dibuat senyaman mungkin ya,
kerabat ibu bisa juga dibuat tenang dengan cara adalah refreshment, gitu. Kita kembali kepada alam, gitu ya. Maksudnya jangan menggunakan medis. Ya. Kalaupun sesaat dia ingat atau dia stres, itu wajar, ya itu wajar. Ya sampai sekarang aja misalnya kalau orang tua kita ingat orang tua kita meninggal, waduh sedih sekali, gitu kan. Nah selain itu juga tadi ada yang saya singgung tadi adalah spiritual terapi, ya. Terapi dalam arti apa? Kita sejukkan jiwanya dengan secara hal-hal yang rohani, ya. Sering kita terapi dia melalui spiritual terapi supaya jiwanya tenang, ya. Karena dari Mas Mudaud juga dibilang kan bahwa kepada Allah saja jiwaku tenang, gitu kan. Nah itu selalu diarahkan ke sana. Dan yang harus sabar, yang harus benar-benar militan, itu adalah orang terdekatnya, misalnya ibu atau siapa, gitu ya, atau caregivernya, ya, caregivernya juga jangan ikut stres juga bahaya nih, ya kan, udah menjadi caregivernya, taunya caregivernya juga stres juga nih, kapan sembuhnya gitu, ya, ya kita kayaknya sudah sampai ke arah itu saya Pak. Biasanya yang stres duluan itu caregiver, gitu. Seperti contoh ibu saya mengalami demensia kan perilakunya nggak terkontrol loh, ya kan. Sudah berapa kali ganti pendamping caregiver 6 kali karena semua stres ngadepinnya, gitu ya. Jadi pesan saya caregivernya juga jangan stres, terus ya selalu mendampingi, ya kan, selalu membuat dia nyaman, membuat aman, gitu. Kayaknya nih Ibu Susi yang udah mulai stres, makanya kita terapi malam hari dia. Capek juga ya. sih Pak. Memang capek Bu, tapi dengan kekuatan dari Tuhan kita yakin, ya, minta kekuatan juga dari Tuhan, namanya seperti tadi ya spiritual terapi, minta juga hikmat dari Tuhan. Tapi jangan menggunakan obat-obatan terlalu lama, karena akan mengganggu nanti saraf-saraf yang lain, malah lebih banyak sakit fisiknya nanti. Kalau sudah sakit fisik nanti sarafnya terganggu, itu akan susah sekali gitu. Ya kan, lebih baik healing soul-nya yang harus ditingkatkan. Jadi memang ini tidak gampang, tapi butuh konsistensi. Gitu. Kapan berakhirnya kita pun nggak tahu Bu, kapan akan berakhirnya. Tapi setidaknya jiwanya itu jangan kosong, pikirannya jangan kosong. Kalau sudah kosong, ya saya tidak tahu secara rohani apakah banyak yang mempengaruhi, ya kan, mungkin dari roh-roh lain juga mungkin ada kemauan untuk bunuh diri tadi yang Pak Minggus katakan, itu bisa juga, ya. Nah, jadi itu terus dilakukan dan kita yakin suatu titik nantinya dia akan sembuh kok, gitu. Beriringnya waktu, karena terapi juga itu beriringnya waktu. Seperti itu. Mungkin bisa setahun, bisa 2 tahun, yang penting caregivernya jangan menyerah. Gitu. Ya. Oke, tapi berarti sampai titik ini masih didampingi aja gitu ya Pak ya? Masih didampingi Bu, ya. Dalam arti ini tidak mengarah ke membahayakan, yang penting didampingi aja, pikirannya jangan sampai kosong begitu. Ya, Saya dampingin terus gitu ya. Betul, ya. Biarpun tetap mengeluh terus, tetap meratap terus, itu nggak apa-apa. Gitu. Dia seperti Pak Minggus bilang tadi, itu ada proses, ada yang namanya katarsis, penguat emosi, ya. Kalau dia nangis pun nggak apa-apa, dipeluk saja, ya kan. Ada kasih sayang yang bisa menggantikan dari orang. Masalahnya berjauhan. Oh, berjauhan. Beda kota. Ya, kalau begitu perlu di training juga caregiver yang dekat dengan dia, Bu. Gitu. Secara Ibu juga online dari jauh, bisa juga orang terdekat yang mesti ada orang yang dampingi, nggak bisa kalau dia sendiri. Gitu. Ya, baik Bapak Ibu dan Ibu Susi, untuk melengkapi jawaban dari kasus yang Ibu Susi sampaikan malam ini. Di tengah-tengah kita juga di antara peserta ada Ibu Melisa Mustika. Nah, beliau adalah dosen di STT Harapan Baru Indonesia untuk mata kuliah psikologi konseling. Beliau lulusan S1 Sarjana Psikologi dan Magister Teologi Konseling dari STT Reform Indonesia. Nah, silakan Bu Melisa Mustika kalau ingin memberikan juga jawaban untuk kasus yang sedang dihadapi oleh Ibu Susi. Waktu tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Tim sudah mempersilakan saya untuk bicara. Saya mohon maaf
Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian karena tidak bisa on cam. Nah, menurut saya secara apa yang tadi sudah disampaikan ya, itu sebenarnya sudah sangat baik. Tapi menanggapi apa yang disampaikan Ibu Susi, saya jadi terpikir sih bahwa sebenarnya masa meratap khususnya yang berkaitan dengan kedukaan ya, itu sebenarnya tidak bisa menjadikan waktu sebagai ukuran ya. Maksudnya kita tidak bisa bilang kayak misalnya, apakah kalau sudah 1 tahun masa meratap selesai seperti itu juga tidak bisa gitu ya, karena proses grieving itu sendiri sebetulnya bukan ditentukan dari waktunya, tapi ditentukan dari sudah sampai mana begitu. Nah, ada yang 1 bulan udah bisa sampai tahap yang kesekian begitu ya, ada yang tahap ketiga, tahap keempat, tapi ada yang 10 tahun masih di tahap kedua begitu. Jadi bagi saya grieving ini sendiri pun kita harus lihat lebih jauh begitu ya Bapak Ibu. Jadi kayak tadi yang Ibu Susi sempat sampaikan, adiknya ini sudah sampai mana begitu. Sekalipun sudah sampai 4 bulan, tapi prosesnya sudah di mana. Kalau tadi dikatakan, oh kadang-kadang masih meluapkan emosi, oh kadang-kadang masih mengeluh, apa jangan-jangan masih ada di tahap denial, apa jangan-jangan masih di tahap belum bisa menerima kondisi di mana dia harus ditinggalkan oleh orang yang sangat dikasihi. Nah, hal-hal itu juga perlu menjadi perhatian kita sebagai orang terdekat. Nah, selain itu, saya juga menyoroti bahwa ternyata melalui proses dukanya itu ya, kalau kita sebagai orang percaya begitu ya, kita harusnya itu juga berpikir bahwa ternyata proses duka ini juga perlu dilalui secara proper begitu. Proses duka ini juga perlu dilalui dan perlu diberi waktu secara pas lah ya, ibaratnya begitu. Jadi tidak diberikan waktu, pokoknya sebulan selesai ya, pokoknya setahun selesai, tidak diberikan waktu seperti itu, tapi tergantung dari setiap individunya masing-masing, berdasarkan juga keunikannya sendiri pastinya. Maka kalau sampai mati pun dia tidak selesai dalam proses kedukaan ini, itu tidak apa-apa begitu. Kenapa? Asal dia sadar. Kenapa? Karena dia punya ini, dia tahu, dia bergumul bersama Tuhan, dia bergumul bersama dengan sahabatnya begitu ya, Tuhan yang menyertai kita. Bukankah maksudnya perjalanan bersama dengan Tuhan ini juga bisa kita bilang sebagai ziarah kita begitu ya, perjalanan iman kita begitu. Jadi kalau saya menyorotinya hal kedukaan ini juga bukan berkaitan sama waktu saja, tapi sudah sampai di mana prosesnya. Dan kalau andai kata itu bagi saya tidak apa-apa, selama kita sadar itu pergumulan kita. Sebetulnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Pak Tim mengenai hal ini. Dan mengenai pemakaian obat-obatan, tadi saya jadi terpikir ya, begitu. Bahwa sebenarnya kalau kita memang memakai maksudnya itu adalah pergi ke ahlinya, pergi ke psikiater, itu memang dibutuhkan. Dibutuhkan dalam konteks apa? Dibutuhkan dalam konteks ketika kita tidak bisa bicara secara efektif ya, maksudnya ketika kita nggak bisa bicara dengan baik, ketika kita nggak bisa diajak ngobrol sama konselor, sama psikolog, nah kita perlu ke psikiater untuk apa? Untuk menenang, untuk tenang, biasanya diberi obat penenang, untuk supaya kita juga proses berpikirnya bisa lebih jernih begitu. Nah, tapi pemakaian obat-obat ini tuh harus berdasarkan supervisi, jadi tidak boleh kayak misalnya, saya udah biasa minum obat A sehari 2 kali, ya saya minum aja terus sampai kira-kira saya membaik, udah saya stop. Tidak boleh seperti itu, karena ada aturannya. Berapa lama kita perlu kembali lagi ke psikiater itu, kemudian berapa banyak yang perlu kita konsumsi, berapa hari pakainya, dan sebagainya. Maka pemakaian obat-obatan ini, kalau memang di bawah supervisi, itu tidak akan ketergantungan sebetulnya. Karena dia pasti akan menurunkan dosis dan akan sesuai dengan kebutuhan setiap kita yang membutuhkannya begitu ya Bapak Ibu. Jadi melalui pertanyaan Ibu Susi, saya juga jadi terpikir bahwa jangan takut sih sebenarnya Bapak Ibu, kalau memang kita berada dalam kondisi yang membutuhkan obat-obatan, membutuhkan penanganan psikiater, ya boleh begitu, boleh pergi, boleh mencari pengobatan, dan boleh mengkonsumsi obat-obatan yang memang sesuai dengan rekomendasi dari profesional. Itu saja mungkin Pak Tim tanggapan dari saya. Ya, Terima kasih. Terima kasih Bu Melisa. Ya, jadi waktu Tuhan kadang bukan waktu kita, tapi percayalah bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita tidak pernah melampaui kekuatan kita. Ya, waktunya berbeda-beda ya.
Ada yang 4 tahun selesai, ya saya dan istri melayani beberapa pasangan pernikahan yang bermasalah, cerai, konflik. Ada yang 4 tahun selesai, tapi ada yang 15 tahun sampai hari ini pun belum selesai. Sementara istrinya tetap setia menunggu suaminya kembali menjadi covenant people. Ya, kita nggak tahu ya maksud Tuhan, tetapi seringkali orang-orang Pantai Kosta ya melihat bahwa kita lebih dari pemenang itu diidentikan ketika mujizat terjadi. Ya, tapi sebenarnya bukan cuma itu. Kita bisa menjadi lebih dari pemenang ketika mujizat belum terjadi dan kita tetap bertahan setia dalam menghadapi masa-masa penderitaan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, kami masih memiliki beberapa waktu ke depan. Ya, link absen sudah diberikan di kolom chat. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi untuk bisa mendapatkan sertifikat. Dan sambil menunggu beberapa pertanyaan lagi mungkin yang akan Bapak Ibu sampaikan. Nah, kembali kepada diskusi kita malam hari ini. Kalau bicara pneumatologi, seringkali orang-orang Pentakosta mengkaitkannya dengan bahasa roh, yaitu keunikan kita, ya, dibanding dengan pneumatologi dari kalangan Kristen yang lain. Nah, menurut Pak Minggus nih, kira-kira gimana nih peranan bahasa roh itu di dalam kita menghadapi penderitaan, di dalam kita menyampaikan ratapan kita, karena seringkali kan orang-orang Pentakosta menafsirkan Roma 8 ayat 26 itu kan dikatakan bahwa itu Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita ya melalui bahasa roh katanya. Ya melalui kita berdoa dengan bahasa roh itu. Nah, bagaimana menurut Pak Minggus dalam hal ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Timothy. Bahasa roh itu harus dipahami secara fungsional, ya, secara fungsional dalam konteks eklesiologi dan kristologi. Oleh karena itu di dalam 1 Korintus kan dikatakan seperti ini, tidak mungkin orang yang berbahasa roh itu pada saat yang sama berkata terkutuklah Yesus. Nggak mungkin. Bahasa roh itu sebenarnya secara fungsional dalam konteks membangun spiritualitas diri. Tapi apakah bahasa roh itu unik punyanya kekristenan sih? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena bahasa roh itu tidak bisa dimengerti sebagai sesuatu yang unik miliknya Kristen. Itu memang abnormal. Tapi dalam kebatinan juga muncul loh ekspresi-ekspresi bahasa-bahasa seperti ini loh. Dalam Hindu, Buddha juga muncul loh ekspresi. Jadi itu erangan-erangan yang sama sebenarnya. Cuma dalam kekristenan itu dipahami secara kristologi, eklesiologi, artinya bahwa orang berbahasa roh yang, karena bahasa roh itu kan terdiri dari mungkin konsonan dan vokalnya kan tidak membentuk kalimat yang jelas tuh. Konsonan dan vokalnya itu sebagai sesuatu yang tidak clear sama sekali. Itu juga bisa dipahami sebagai erangan. Para teolog Pentakosta sendiri berkata bahwa bahasa roh itu menunjukkan bahwa pengalaman orang percaya menghayati kehadiran Allah bersama dengan mereka saat itu dalam konteks eklesiologi, dalam konteks kristologi. Di bahasa roh harus ditempatkan di dalam konteks itu karena di luar sana ada fenomena-fenomena yang sejenis seperti itu. Oleh karena dalam konteks itu, dalam dua konteks itu bahasa roh berfungsi untuk membangun diri, bagaimana mengedifikasi diri, bagaimana menjadi serupa dan Kristus mengalami Allah dalam pengalaman-pengalaman yang tidak dipahami secara penuh. Nah, oleh karena itu tidak menjadi liar. Ketika bahasa roh tidak ditempatkan dalam dua konteks itu menjadi sesuatu yang menurut saya bahaya sekali. Jadi, tapi bagaimanapun juga tradisi kita Gereja Pentakosta Karismatik selalu menghargai bahwa bahasa roh itu adalah sebagai salah satu atau tanda yang mengikuti baptisan roh ya, bukan sebagai salah satu tanda, tetapi sebagai satu-satunya tanda
tapi sebagai tanda yang menyertai itu sebagai pengalaman bersama dengan roh. Saya merasa bahwa bahasa roh bisa menjadi semacam katarsis kita, erangan kita, groaning kita ini, tapi itu tidak menjadi abstrak, tapi harus selalu dalam konteks eklesiologi, dalam konteks kristologi. Itu Pak, yang saya pahami loh Pak. Yang saya pahami. Kalau Mas Angga mungkin punya pengalaman yang lain. Ya, silakan Pak Angga kalau mau tambahkan. Ya, saya pribadi setuju dan tidak setuju dengan Pak Minggus gitu ya. Ada beberapa poin yang beririsan sebenarnya, karena menurut saya dalam hal ini saya melihat sekalipun bahasa roh memiliki persamaan dengan erangan-erangan di tempat lain, tapi persamaan ini tidak identik. Jadi agak bagaimana ya kalau kita menyebutnya sama-sama identik, rasanya sulit juga. Kenapa? Karena di dalam gagasan atau konsep bahasa roh sendiri, menurut saya lebih setuju dengan Mosyong yang mengatakan bahwa ketika berbahasa roh itu anak dan roh itu bekerja dan menubuh bersama-sama. Anak atau Kristus dalam bentuk somatik, berkata-kata dan lain sebagainya, word, dan roh itu yang justru menghidupi. Makanya kita percaya ada konsep Kristus inkarnasi, Roh Kudus inhabitasi, menginhabitasi, mendiami. Jadi di saat yang sama ketika sedang berbahasa roh, anak dan roh itu memang mewujudkan spiritualitas secara nyata. Maka ketika itu disebutkan mewujudkan spiritualitas secara nyata, rasanya kurang tepat jika disamakan secara identik dengan erangan-erangan di tempat lain. Tapi apakah dia bersifat groaning, erangan? Ya bisa juga, gitu ya. Misalnya kita sedang nangis, ada problem, ambil gitar, menyembah Tuhan dan mungkin berbahasa lidah, gitu ya. Tentu itu juga bisa disebut sebagai groaning, erangan, tidak melepaskan aspek itu. Tapi lebih dari itu, saya memahami juga di dalam dimensi tidak harus selalu bahasa roh di dalam bentuk informatif. Bisa jadi di dalam wujud disinformatif, maksud saya. Ketika kita melafalkan kata-kata yang memang muncul dari dalam hal ini saya mungkin sangat karismatik gitu ya. Sekalipun saya juga scholar, saya memahaminya bahwa unsur penekanan yang keluar dari dalam dan mewujud keluar ini juga adalah bagaimana ekspresi iman umat beriman antara roh dan Kristus yang sedang bekerja bersama-sama sehingga membangkitkan pembangunan diri di dalam keimanan kita. Jadi lebih kepada perwujudan spiritual yang berujung kepada pembangunan diri. Tapi apakah betul harus digunakan di depan orang banyak tanpa ditafsir? Saya juga kurang setuju terhadap pandangan-pandangan seperti itu. Jadi saya lebih suka menyebutnya di dalam konsep dimensi kesendirian bersama Allah, membangun hubungan pribadi dengan Allah, bukan untuk show off, bukan untuk gagah-gagahan atau apalagi pamer-pamer gitu ya. Mewujudkan dimensi hierarkis bahwa saya lebih rohani ketika saya bahasa roh, kamu kurang rohani, tidak di dalam bentuk hierarkis seperti itu. Kira-kira itu bisa saya tambahkan, Pak Tim. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Minggus dan Pak Angga. Bapak Ibu, masih adakah pertanyaan atau diskusi yang ingin kita sampaikan malam hari ini? Silakan Bapak Ibu dosen dari STT Abdiel atau dari STT Harapan Baru Indonesia atau mahasiswa yang hadir. Atau mungkin penanggap ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Silakan. Mungkin saya mempersilakan Ibu Meling dari STT HBI ingin bertanya. Silakan Ibu Meling. Selamat malam semua. Maaf ya saya nggak buka kamera dulu, lagi tidurin anak. Gini, saya mau tanya, tapi saya minta maaf nih kalau seandainya ini soalnya saya baru pertama kali ke pertanyaan kepada bapak-bapak dosen yang luar biasa ini. Jadi saya agak grogi sedikit. Jadi gini Pak, kedukaan yang tadi Pak Minggus katakan itu kan bukan saja rasa kehilangan kepada orang yang kita sayang ya, tapi kedukaan juga bisa bicara soal rasa sedih yang kita hadapi sehari-hari ya Pak. Nah, saya punya pengalaman Pak, saudara saya beberapa tahun yang lalu meninggal.
dan istrinya mungkin ada rasa kehilangan yang mendalam, membuat dia tuh jadi stres dan melampiaskan ke hal-hal atau tempat-tempat yang tidak benar, Pak. Berarti dia menggunakan free will dia kan sesuka hatinya, gitu. Nah, kita juga ada sempat kasih tahu dia sih bagaimana cara menyikapi rasa kedukaan itu, gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, hubungannya apa fenomenologi kedukaan dengan kehendak bebas manusia? Jika kita berhadapan dengan keluarga kita yang belum percaya. Karena gini, karena kita dari tadi bicara perjalanan iman, terus kasih kepada Tuhan buat kita orang percaya. Tapi bagaimana menyikapi sikap kita dengan orang-orang dunia dengan kedukaan ini? Apakah ada kaitannya, Pak? Terima kasih. Terima kasih Ibu Meling. Silakan Pak Ya, Pak. Minggus bisa menanggapi. Ya, makasih Bu Meling. Pertanyaan yang menarik ya. Kaitannya dengan free will ya, kehendak bebas. Dalam satu bagian di dalam presentasi saya, orang yang berduka itu juga harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dia juga harus setidaknya mengatasi kedukaan yang dialami ini. Dan dia harus menggunakan sumber-sumber yang dia punyai. Tidak bisa kita kemudian hanya lepas tangan begitu saja, misalnya, ya pokoknya berserahlah kepada Roh Kudus. Tapi kan harus ada responsibility. Iya. Saya ini kok seperti ini terus, sadar enggak ya? Ini orang kan perlu refleksi terhadap dirinya sendiri. Apa maksud toh mau tak terus-teruskan seperti ini terus hidup saya? Sampai batas mana saya harus meratap terus. Memang dalam beberapa teori kehilangan dan kedukaan itu dibedakan dengan trauma, ya. Dibedakan dengan trauma. Tapi tanggung jawab sebagai, maka dia jatuhnya tadi mengasihi diri, terus ya setiap kali berbicara dengan orang lain selalu regresi. Itu dulu saya kok seperti ini ya, saya merasa bersalah, masa-masa bahagia saya seperti itu. Orang kadang-kadang seperti itu, tapi maksud kamu mau seperti ini terus? Biasanya pertanyaan sahabatnya kepada teman yang menderita. Saya pernah bertanya kepada teman saya juga, masa kan mau seperti ini terus kamu tidak selesai-selesai? Artinya dia melakukan regresi. Regresi itu ya kembali ke masa lalu, kekanak-kanakan, menyalahkan orang, masa-masa di mana dia masa enak dengan suaminya yang belum meninggal itu. Saya punya pengalaman itu menjadi sebuah memori, tapi dia tidak menerima reality. Nah, mungkin melalui tadi spiritual therapy, ada cara-cara berbatin, menolong, gitu, perhatian, kepedulian. Tapi kadang-kala kan ada yang seperti itu, sampai sekarang juga saya masih ada yang kita mendengarkan, listeningnya sudah baik, kita memberikan advice, memberikan ke psikiater, tapi masih ada seperti itu aja. Nah, kita sampai kapan? Sebenarnya yang harus tahu dia dirinya sendiri. Dia harus terlatih untuk merefleksi diri, mempunyai kesadaran diri ini. Nah itu kadangkala ya saya dalam pengalaman pelayanan saya masih menjumpai orang-orang yang tidak bisa kemudian merefleksi diri dan memunculkan kesadaran yang baru. Itu
sesuatu yang sulit sekali loh. Sesuatu yang tidak gampang sekali. Tapi bagaimanapun juga kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang sedang terjadi. Dan maksud kita mau loss oriented terus, kita harusnya ke arah ke restoration oriented sampai berapa lama seperti ini. Nah, tapi setiap kekuatan dari setiap orang itu berbeda-beda. Kita tidak boleh. Kekuatan setiap orang itu beda-beda. Itu karena bentukan keluarga, bentukan lingkungan, bentukan sosial itu sangat mempengaruhi. Itu bentukan-bentukan itu sangat mempengaruhi. Nah, tapi free will tetap punya ya, tapi kalau kita menggunakan free will misalnya dari kacamata Luther ya, Martin Luther misalnya, Martin Luther kan bilang sudah ada itu free will, itu yang adalah misuse of freedom. Yang terjadi ini adalah terjadi salah menggunakan kebebasan yang ada ini. Free will pun harus direstorasi dalam pengertian yang baru. Oke, itu mungkin yang lain bisa menambah ya di luar saya dan penanggap. Ini kan diskusi, yang lain bisa menanggapi. Ini kan kita santai saja. Silahkan yang lain. Ya. Ya. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan, Pak Angga atau Pak Hendri? Dari saya cukup, Pak. Takutnya nggak keburu waktu kita soalnya. Ya, cukup, Pak. Terima kasih. Oke. Pak. Cukup. Ya, baik. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Di sini ada 2 orang yang resen, dan mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari 2 orang ini. Yang pertama, saya berikan kesempatan kepada Pak Timothy Athanasios ya untuk bertanya. Bisa sebutkan dari lembaga mana? Silakan, Pak Timothy. Baik, saya pikir nanti Pak Sihol Sinaga terlebih dahulu, tapi saya duluan ya. Baik, selamat malam semuanya Bapak-Bapak, rekan-rekan yang ada di grup ini juga. Selamat malam Pak Minggus, selamat malam Pak Angga, selamat malam Pak Hendri. Nama saya Timothy Athanasios. Saya dari Sekolah Cinta Kasih Ceci. Saya adalah seorang kepala sekolah. Kebetulan Tuhan mempercayakan sebagai kepala sekolah yang katanya hamba Tuhan di lingkungan Yayasan Buddhis, gitu ya. Saya sangat mengapresiasi pembicaraan hari ini. Ada beberapa hal yang saya renungkan, ada beberapa hal yang saya coba untuk renungkan, dan saya berpikir bahwa mungkin kita bisa menemukan satu irisan yang baik, gitu ya, tentang bagaimana kita menanggapi kedukaan. Di dalam A Grave of Serve-nya C.S. Lewis, saya seorang yang sangat menyukai tulisannya C.S. Lewis. Dalam A Grave of Serve, C.S. Lewis mengatakan seperti ini, bahwa di dalam kedukaan itu ada satu ketakutan tertentu sehingga orang itu malu untuk mengakui bahwa dirinya berduka. C.S. Lewis mengatakan bahwa adalah lebih mudah untuk mengatakan bahwa gigi saya sakit, my tooth is aching, rather than to say that my heart is breaking. Lebih mudah untuk mengakui bahwa gigi saya sakit nih daripada untuk mengakui bahwa hati saya terluka, gitu ya. Nah, ketika saya melihat seperti itu, saya melihat bahwa keengganan untuk membuka diri itu bukan karena diri seseorang itu tidak terluka, tetapi karena gereja atau komunitas yang tidak siap untuk menerima mereka yang berduka. Satu, gereja ingin orang itu cepat sembuh. Pokoknya apapun, ya udah pokoknya yang penting sembuh deh. Tumpangin tangan, berbahasa roh, apalagi di dalam dunia Pentakosta karismatik gitu. Saya pikir kalau perlu udah kasih cekokin perjamuan kudus, minyak urapan dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu langkah diambil cara. Yang penting lu sembuh, men, gitu. Nah, itu saya pikir karena gereja tidak sanggup atau gereja tidak terbuka untuk mereka yang berduka. Nah, itulah sehingga orang pikir, udahlah, gue malas juga cerita sama lu, men, gitu kan? Gereja ingin orang sembuh, gereja ingin satu solusi yang cepat, satu quick fix. Gereja tidak, dan yang kedua adalah gereja yang tidak meningkatkan kualitas mereka yang berduka. Saya setuju sekali dengan Bu Melisa tadi bahwa kalaupun orang itu berduka sampai mati, saya merasa bahwa nggak masalah.
Yang penting adalah kualitas kehidupan, kualitas kedukaannya itu yang harusnya ada satu eskalasi. Kehidupan bisa berjalan terus di dalam duka, kehidupan bisa bahkan berjalan ke arah lebih baik selagi berduka. Walaupun saya terus menyadari bahwa apa yang Pak Minggus katakan tentang restoration adalah hal yang sangat mungkin untuk terjadi. Sekalipun tidak ada restoration yang terjadi, saya melihat bahwa kedukaan yang berkualitas adalah kedukaan yang memiliki satu direction kepada Tuhan. Sehingga pengharapan eskatologis menjadi satu framework yang tidak bisa diambil dari harapan orang yang berduka tersebut tentang kasihnya yang hilang. Nah, jadi pertanyaan saya kepada Pak Minggus atau mungkin juga kepada para penanggap adalah bahwa yang pertama, tidakkah kita perlu untuk merayakan duka? Ya, tidakkah kita perlu untuk merayakan duka? Yesus sendiri mengatakan bahwa berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Jadi di dalam ucapan bahagia yang kita sama-sama pahami bahwa kata makarizo di situ adalah satu ucapan selamat. Selamatlah kamu berduka. Karena kamu berduka, maka kamu menerima penghiburan. Namun ternyata di dalam dunia yang pragmatis ini, terutama di dalam dunia kita yang Pentakosta karismatik, kita tidak melihatnya sebagai satu orang ini berbahagia, atau orang ini selamat, atau orang ini untung kamu berduka. Karena kalau kamu nggak berduka, kamu nggak tahu apa yang namanya penghiburan. Nah, jadi yang pertama adalah tidakkah kita perlu merayakan duka? Yang kedua adalah bahwa tidakkah kita perlu membangun sebentuk gereja yang berduka bersama, yang bergumul namun tidak meninggalkan, seperti dalam kisahnya Yakub yang bergumul dengan malaikat Allah sebelum bertemu dengan Esau, atau yang berduka namun tetap mendampingi sebagaimana wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus pada pagi hari itu. Dengan demikian, mungkin dengan adanya kiat-kiat yang praktikal dalam dunia ministry, lebih daripada hanya sekedar tujuan akhir atau melihat kepada kesembuhan, lebih melihat kepada bagaimana kita meningkatkan kualitas dan tetap bersama sekalipun dalam duka. Dan itu saya keluar dari apa yang saya lihat dalam kehidupan mama saya ketika papa saya meninggal karena COVID 4 bulan yang lalu. Mama masih berduka, namun kehidupan life goes on. She is a strong woman. Sesekali dia menangis, but it's okay karena kami ada untuknya. Mungkin itu aja Pak Minggus. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Timothy. Wah, ini dua istilah yang keren ya, merayakan duka dan gereja yang berduka bersama. Silakan ditanggapi Pak Minggus atau Pak Angga atau Pak Hendrik. Iya, kalau di tradisi spiritualitas kitab Mazmur, sebenarnya duka itu diberi ruang di komunitas. Ya. Jadi kalau merayakan duka itu nanti wah ternyata itu maksosisme itu. Tapi kalau memberi ruang dalam duka cita itu sudah tergasi dalam tradisi komunal Israel. Masalahnya adalah bahwa gereja-gereja kita ini, betul yang dikatakan Pak Timothy tadi, kita ini ditarik begitu rupa dengan jargon-jargon kesuksesan. Dengan pokoknya hidup tuh bahagia, sukses, berhasil. Nama muncullah teologi sukses toh. Itu pragmatisme manusia modern itu. Yang menarik kita begitu kuat, maka seperti tadi Pak Vinggi bilang, salam ketika ibadah itu bagaimana kabarnya luar biasa. Padahal ada banyak
jemaat yang menangis di dalam hatinya loh, di tempat duduk itu. Tapi kita paksa untuk menjadi luar biasa. Nah, gereja-gereja itu ditarik ke pragmatisme modern tuh, yang memuja-muja mamon secara tidak langsung, memuja-muja keberhasilan, tapi tidak memberi ruang untuk kerapuhan, keringkihan, batas-batas diri. Nah, yang kedua memang istilah kualitas berduka ini. Ini bagaimana kita menilai kualitas berduka ini? Kadang-kadang kan duka cita itu membutuhkan empati, berbela rasa, bukan memberikan nilai-nilai terhadap kedukaan itu sendiri. Ini tidak berkualitas, ini nilainya antara interval 1 sampai 10 ini ke yang kualitas ini kalau ada seperti ini. Tapi sebenarnya yang ditutup itu adalah compassion. Maka di dalam Injil itu ketika Yesus berkata berbahagialah kamu orang yang berduka cita, yang dilakukan Yesus itu adalah setiap kali dia pergi ke kota-kota dan desa, selalu muncul di ayat itu adalah Yesus menunjukkan belas kasihan. Belas kasihan, bela rasa terhadap orang-orang yang termarginal. Maka penyembuhan di Injil itu selalu dikaitkan dengan realitas sosial di sana. Tidak pernah dibedakan dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan itu. Dia justru Yesus menunjukkan compassion, bela rasa. Nah, saya lebih setuju seperti itu, tapi saya tetap menghargai apa yang dikatakan Pak Timothy untuk kualitas mengenai duka. Memang lalu siapa yang parameternya bagaimana? Bukankah di duka cita itu kadang-kadang kita harus silence, speechless, tidak berkata apa-apa, cuma menangis bersama yang menangis. Berbela yang dibutuhkan tuh compassion, belas kasihan, yang berpihak, yang menghibur. Nah itu perspektif saya. Tapi tidak apa-apa, kita mungkin maksudnya the quality of grieving itu dalam arti yang hampir sama dengan yang saya maksud itu. Itu pandangan saya. Mungkin yang lain bisa. Ya, saya setuju dengan gagasan merayakan duka sebenarnya, sekalipun merayakan duka ini perlu kita beri limitasi sebenarnya. Kenapa? Karena merayakan duka atau mengembrace duka, kita nggak boleh lupa bahwa duka itu juga adalah hal yang perlu diurai sebenarnya. Kalau duka hanya kita rayakan, kita anggap sebagai hal yang normal misalnya, tanpa kita urai, ini akan menjadi sebuah hal yang betul yang Pak Minggu tadi disebut. Jangan kita masokis ya Pak tadi istilahnya ya. Jangan-jangan seperti itu, karena duka menjadi titik berangkat yang paling penting dari segalanya. Takutnya ada kecenderungan mengarah ke sana. Maka bicara mengurai duka, saya dari lensa pneumatologis, saya melihat bahwa bukankah Roh Kudus ini juga mengarahkan kita pada Kristus, yang mana Kristus adalah kora atau ruang, agar setiap kita ini ciptaan-ciptaan yang rapuh dan berduka ini diundang masuk untuk berpartisipasi di dalam relasi Allah Trinitas. Maka berbicara kedukaan dalam lensa pneumatologis, gak bisa kita melepaskannya dari relasi di dalam relasi yang berkelindan dengan Allah Trinitas. Rasanya akan menjadi hal bias kalau kita hanya berbicara gereja yang berduka, menerima mereka yang berduka dan rapuh gitu ya, tanpa berujung dan menekankan di dalam gagasan bahwa yang duka-duka ini dan orang-orang yang kehilangan ini perlu diarahkan, meskipun tidak harus segera, kepada relasi dengan Allah Trinitas yang begitu luar biasa. Allah yang saling berkelindan satu dengan yang lain ini kan menjadi role model agar kita juga harus berkelindan dengan segala kerapuhan dan kedukaan kita bersama dengan Allah. Maka gagasan di sini di dalam lensa pneumatologis saya melihat bahwa Roh Kudus ini mengarahkan kepada Kristus, yang mana Kristus sebagai metaksi. Metaksi berarti jembatan atau perantara antara kita dengan
Allah sang agung itu. Allah yang agung itu juga ternyata di dalam Kristus ia menyapa kita. Bukannya kita ditinggal di dalam kedukaan, tapi di dalam kedukaan justru ia menyapa kita sebagai Allah yang hadir dan mengundang kita di dalam partisipasinya di dalam relasi Allah Trinitas. Jadi saya rasa betul duka perlu di-embrace, dirayakan, atau apapun lah tadi istilahnya, tapi jangan lupa itu bukan goal akhir, tapi perlu diarahkan kepada sifat relasional yang lebih mendalam, yang lebih besar bahkan dari sebatas diskursus tentang duka itu sendiri. Saya rasa itu tambah dari saya. Terima kasih Pak Angga. Ya, mungkin Pak Hendri ada? Cukup Pak dari saya. Ya, cukup. Ya, silakan sekarang pertanyaan terakhir Pak Sihol. Bisa menyampaikan pertanyaannya. Shalom, selamat malam Pak Domingus, Pak Angga, dan Pak Ari Lasut. Saya mahasiswa dari Institut Harapan Baru Indonesia. Saya mau bertanya ini Pak. Dalam webinar ini saya mendapatkan suatu pengertian bahwa ratapan itu terjadi dalam dua versi. Satu, apabila kita secara pribadi mendapatkan kesulitan, mungkin sakit penyakit atau dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu, ratapan itu terjadi karena ciptaan berada dalam perbudakan, karena sudah ditaklukkan kepada kesia-siaan sesuai dengan slide yang sudah dibagikan oleh Pak Domingus tadi. Kita mendapat pengertian bahwa itu manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, dalam slide tersebut saya membaca tadi, kita yang telah menerima karunia Roh Kudus, kita juga mengeluh dalam hati sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita dalam Roma 8 ayat 23. Roh Kudus menjadi perantara bagi orang yang beriman untuk menyampaikan baik keluhan-keluhan yang terucapkan maupun yang tidak terucapkan, Roma 8 ayat 26, yang tidak dapat dimengerti oleh pikiran-pikiran orang percaya. Kemudian Roh Kudus ikut mengeluh atau mengerang karena kesengsaraan dan penderitaan dunia ini. Nah, saya memahami ini orang yang mendapatkan karunia Roh, dia ikut mengerang untuk penderitaan dunia pun itu, tetapi dia tidak tahu, namun dia dimampukan untuk berdoa untuk itu, karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Luke Epory menegaskan bahwa Lament connect us to the Spirit and all of creation, seperti itu Pak. Nah, ada satu statement dari hamba Tuhan ketika berkhotbah, saya mendengarkan bahwa ketika kita mau berdoa kepada sesuatu hal, kita mau berdoa dalam bahasa roh, kita cukup fokuskan hati kepada apa yang mau kita doa atau kita tuju. Seperti contoh, kita mau berdoa kepada gereja A, seperti itu. Kita berdoa, tapi kita naikkan doa itu dalam bahasa roh. Bisa seperti itu, Pak. Nah, di sini saya mohon pencerahan dari Bapak, apakah pengertian daripada Roh Kudus dan ratapan ini seperti itu, Pak? Mohon pencerahannya, Pak. Ya, silakan Pak Minggus, bagaimana ya kita menyikapi peran Roh Kudus ya dalam ratapan itu? Ya, yang dikatakan oleh Mas Siol Sinaga ya, seperti yang sudah saya presentasikan ya. Jadi kalimat yang dikutip bahwa Roh Kudus itu menghubungkan ratapan tidak saja dengan kita, tetapi dengan seluruh ciptaan yang ada ya. Nah, semua ciptaan ini ada ditundukkan dalam kebinasaan. Orang percaya, orang beriman juga tidak terlepas daripada keadaan yang seperti ini. Kefanaan hidup, ya, penderitaan, sakit-sakit yang ada. Dan tentu dalam spiritualitas Kristen kita bahwa karena tadi tubuh kita ini adalah bait roh Allah, Roh Kudus ya, bait tubuh kita itu bait roh Allah. Jadi apa yang terjadi di dalam diri kita pun Roh Kudus pasti mengetahui dong. Mengetahui, wong kita saja bisa mendukakan dia. Berarti
dia tahu tentang apa yang ada di dalam diri kita. Tapi memang kita tidak tahu sepenuhnya karya dari Roh Kudus yang berembus kemana dia suka. Jadi relasinya relasi yang asimetris sebenarnya. Sebenarnya Roh Kudus tahu mengenai keadaan diri kita sepenuhnya, dia menelisik sampai ke dalam. Dalam keadaan pergumulan itu dia mengerti, dia membantu kita untuk mengerang. Dan erangannya itu tentang suatu kebinasaan itu yang membawa kita menyadari kefanaan ini juga sebenarnya orang Pentakosta itu harus mengembangkan primatologinya tidak saja terkait dengan tapi juga kesalahan-kesalahan publik. Di dalam Perjanjian Lama ada erangan karena ketidakadilan loh. Juga dalam konteks berteologi sekarang ada erangan karena krisis ekologi juga. Krisis ekologi. Itu maka Moltmann itu pernah mengkritik begini. Jürgen Moltmann itu pernah mengkritik begini. Orang-orang Pentakosta karismatik itu selalu mengklaim dirinya itu dipenuhi oleh Roh Kudus, punya kuasa Roh Kudus. Lalu dia berkata begini, di manakah orang-orang Kristen ketika bahaya nuklir sudah mengancam dunia ini? Di manakah orang Kristen ketika krisis ekologi begitu parah? Yang katanya mengklaim mempunyai kuasa Roh Kudus itu. Di manakah orang Kristen keberpihakannya kepada orang-orang yang terpinggirkan? Yang dilupakan oleh orang-orang Pentakosta karismatik itu adalah Lukas pasal 2 atau pasal 4 dulu yang mengatakan Roh Tuhan ada padaku yang mengutus aku pada orang-orang. Dalam konteks ini sebenarnya sesuatu yang erangan-erangan itu tidak hanya bersifat kesalahan pribadi, tapi erangan-erangan itu sebenarnya terkait dengan kesalahan-kesalahan sosial. Dan disitulah yang kita perlu kembangkan lagi dalam pneumatologi kita ini. Tadi saya agak melebar sedikit untuk menjawab pertanyaan dari Mas Siho Sinaga itu. Karena dia mengkaitkannya dengan tadi Luke Power tadi terkaitkan dengan seluruh creation itu. Karena Roh Kudus itu Roh Kristus keberpihakannya kepada orang-orang yang terpinggirkan. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Minggus. Apakah ada yang lain dari penanggap ingin menyampaikan? Ya, kalau tidak ada, baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Dan kembali saya mengingatkan, link absensi jangan lupa untuk mengisi, untuk mendapatkan sertifikat. Dan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara webinar hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan simpulkan bahwa di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kehilangan dan kedukaan adalah sebuah keniscayaan yang dapat dialami oleh setiap manusia, termasuk orang Kristen. Ketika kita mengalami kehilangan dan kedukaan, ya kita memiliki sarana untuk menghadapi itu dan kita meratap kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Roh Kudus akan menyertai kita saat kita mengalami kehilangan dan kedukaan. Dia akan membimbing kita, dia akan mengerang bersama kita, dan juga dukungan daripada sesama saudara seiman penting sekali untuk kita lakukan ketika ada saudara kita yang sedang mengalami kehilangan dan kedukaan. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu. Saya Timothy Ivan, Wakil Ketua 1 STT HBI. Sampai berjumpa dalam acara webinar kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Dan kita akan tutup dengan doa dari STT Abdiel. Siapa yang akan berdoa? Silakan. Tadi ada Pak Yairus, tapi sekarang sudah tidak ada ya. Mungkin tidak ada Pak, sudah pada. Ya, kalau tidak ada dari STT Abdiel, ya saya minta Pak Hendri
bisa berdoa buat kita semua malam hari ini. Oke, baik. Mari kita satu dalam doa untuk acara ini. Bapak di surga, terima kasih hari ini bersyukur ya Tuhan, kami boleh dengan baik, dengan sesuai pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan apa yang kami dapat pada hari ini bisa menambah wawasan kami, dan kami percaya juga Tuhan ada masukan tertentu dalam kehidupan kami melalui webinar ini. Terima kasih untuk pembicara Pak Dr. Minggus, dan menanggap Pak Angga dan hambamu sendiri, serta Pak Tim sebagai moderator. Terima kasih, kau berkati mereka semua, dan juga para peserta yang hadir, Tuhan juga berkati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Apakah sudah diambil foto? Sudah, Sudah Pak. tadi, Pak. Sudah, Sudah, ya. Oke, ya. Lengkapnya tadi. Makasih Ya. Pak Yaya. Terima Ya, kasih. Terima kasih, Pak. Pak Yaya. Terima kasih. Sampai Terima kasih. Sampai jumpa semua. Terima kasih semuanya. Ya, Tuhan terima kasih.